Gunung meletus terdahsyat di Indonesia. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Di Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa letusan gunung api yang berdampak fatal bagi dunia. Berikut beberapa fakta seputar gunung meletus terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora 1815 adalah salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan VI 7. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa di Indonesia. Letusan ini dimulai pada 10 April 1815, diikuti oleh antara 6 bulan sampai 3 tahun meningkatnya kepulan dan letusan freatik kecil. Bumbungan letusannya menurunkan suhu global, dan beberapa ahli percaya hal ini menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia di tahun berikutnya, kadang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Semua tumbuh-tumbuhan di pulau hancur. Kesengsaraan besar-besaran terhadap penduduk yang berkurang memberikan pukulan hebat terhadap penglihatan. Masih terdapat mayat di jalan dan tanda banyak lainnya telah terkubur, desa hampir sepenuhnya ditinggalkan dan rumah-rumah roboh, penduduk yang selamat kesulitan mencari makanan. Tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia pada tanggal 10 April, dengan ketinggian di atas 4 m di Sanggar, setinggi 1-2 m dilaporkan terjadi di Jawa Timur dan tsunami setinggi 2 m terjadi di Maluku. Tinggi asap letusan mencapai stratosfer, dengan ketinggian lebih dari 43 km. Partikel abu jatuh 1-2 minggu setelah letusan, tetapi terdapat partikel abu yang tetap berada di atmosfer bumi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun pada ketinggian 10-30 km. Angin bujur menyebarkan partikel tersebut di sekeliling dunia. Perkiraan kematian bervariasi. Zollinger memperkirakan 10.000 orang meninggal karena aliran piroklastik. Di Pulau Sumbawa, terdapat 38.000 kematian karena kelaparan, dan 10.000 lainnya karena penyakit dan kelaparan di Pulau Lombok. Tanggui menunjukkan bahwa terdapat banyak korban di Bali dan Jawa Timur, diperkirakan 11.000 meninggal dan 49.000 oleh penyakit epidemi dan kelaparan setelah letusan. Dua, Gunung Krakatau. Letusan Krakatau 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883 dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Pada tengah hari tanggal 27 Agustus 1883, hujan abu panas turun di Ketimbang, sekarang Desa Banding, Kecamatan Raja Basah, Lampung. Kurang lebih 1.000 orang tewas akibat hujan abu ini. Kombinasi aliran piroklastik, abu vulkanik, dan tsunami juga berdampak besar terhadap wilayah di sekitar Krakatau. Tak satu pun yang selamat dari total 3.000 orang penduduk Pulau Sebesi, yang jaraknya sekitar 13 km dari Krakatau. Aliran piroklastik menewaskan kurang lebih 1.000 orang di Ketimbang dan di 40 km di sebelah utara Krakatau. Jumlah korban jiwa yang dicatat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah 36.417, namun beberapa sumber menyatakan bahwa jumlah korban jiwa melebihi 120.000. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami, dan mayat para korban terapung di lautan berbulan-bulan setelah kejadian.
Kota Merak, Banten luluh lantak oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km jauhnya ke daratan. Akibat letusan Krakatau, pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang, kecuali 3 pulau di selatan. Gunung api kerucut Rakata terpisah di sepanjang tebing vertikal, menyisakan kaldera sedalam 250 m. Dari 2 pulau di utara, hanya pulau berbatu bernama Boortmansrots yang tersisa. Poos Chehoed juga menghilang sepenuhnya. Setahun setelah letusan, rata-rata suhu global turun 1,2 derajat Celcius. Pola cuaca tetap tak beraturan selama bertahun-tahun, dan suhu tidak pernah normal, hingga tahun 1888. 3. Gunung Kelut. Letusan Kelut 2014 adalah peristiwa gunung berapi yang terjadi di Gunung Kelut, Jawa Timur, Indonesia. Aktivitas seismik dimulai pada awal Februari 2014, tepatnya pada tanggal 2 Februari 2014, saat statusnya dinaikkan menjadi waspada yang akhirnya menyebabkan letusan gunung berapi besar pada tanggal 13 Februari 2014 yang melontarkan material vulkanik hingga menutupi hampir seluruh Pulau Jawa. Dampak berupa abu vulkanik pada tanggal 14 Februari 2014 dini hari dilaporkan warga telah mencapai Kabupaten Ponorogo. Di Yogyakarta, teramati hampir seluruh wilayah tertutup abu vulkanik yang cukup pekat, melebihi abu vulkanik dari Merapi pada tahun 2010. Ketebalan abu vulkanik di kawasan Yogyakarta dan Sleman bahkan diperkirakan lebih dari 2 cm. Abu vulkanik juga sampai di wilayah Kabupaten Kebumen esok paginya dengan ketebalan hingga 3 cm. Hujan abu di Kabupaten Kebumen kemudian diikuti dibarengi dengan hujan air sehingga menjadi hujan lumpur. Dampak abu vulkanik juga mengarah ke arah barat Jawa, dan dilaporkan sudah mencapai Kabupaten Ciamis, Bandung dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Di daerah Madiun dan Magetan jarak pandang untuk pengendara kendaraan bermotor atau mobil hanya sekitar 3 hingga 5 meter karena turunnya abu vulkanik dari letusan Gunung Kelut. Hujan abu dari letusan melumpuhkan Jawa. 7 bandara di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Cilacap dan Bandung, ditutup. Kerugian keuangan dari penutupan bandara yang dinilai mencapai miliaran rupiah. Kerusakan yang signifikan disebabkan untuk berbagai manufaktur dan industri pertanian. Akibat hujan abu, perusahaan seperti Unilever Indonesia mengalami kesulitan mendistribusikan produk mereka di seluruh daerah yang terdampak. Kebun apel di Batu, Jawa Timur, membukukan kerugian hingga 17,8 miliar rupiah, sedangkan industri susu di provinsi ini membukukan kerugian tinggi. Ya, itulah beberapa video dari Faktapedia. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol like dan subscribe atau berlangganan untuk update video terbaru dari Faktapedia.